Shalom, malam hari ini kita akan mengikuti ibadah kepenuhan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita siapkan untuk terima yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami siapkan yang terbaik, kami mau beri yang terbaik untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami juga siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk boleh menguatkan setiap kami. Untuk terus Bapa melekat dan cinta akan Kau lebih dan lebih lagi. Berbicara Tuhan dan lawat setiap kami Bapa. Baik melalui pujian, penyembahan, baik melalui kebenaran firman-Mu. Kau yang bertahta, berotoritas atas pelayanan kami Tuhan. Kami percaya, kami bebaskan Roh-Mu bekerja, Roh Kudus menjamah melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, dengan jamahan-Mu. Haleluya. Haleluya.
masuk. Haleluya. Iralah masih. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau luar biasa. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Iralah masih. Haleluya. Karalah masih. Iralah masuk. Haleluya. Haleluya. Kiralah masih. Iralah masih. Ku buka hati kami Tuhan, untuk Kau menjamah setiap kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Inilah pernyataan setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu menjamah, melawat setiap kami Tuhan, supaya ada pembaharuan, ada lawatan, ada breakthrough, terobosan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Tuhan, kami tahu pada saat kami buka hati, biar kuat kuasa dan otoritas-Mu dari tempat yang tertinggi masuk dan menjamah hati kami Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, juga setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatas waktu, Engkau tidak terbatas tempat Tuhan. Engkau jamah dan lawat setiap kami, agar setiap kami boleh dikuatkan, agar setiap kami boleh mendapat pembaharuan, agar setiap kami boleh terjadi metanoia Tuhan di dalam Engkau. Dan setiap kami tetap kuat melekat dan cintakan Kau, dan tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Korala masekiri kita para pasi. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tiada boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Korala pasekiri kita para pasekiri kita. Dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Roh. Tuhan, tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami. Berikan hikmat, wahyu, marifat untuk kami boleh menangkap semua kebenaran firman dalam hidup kami. Agar firman boleh bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Berbicara dan berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Biarlah kami punya hati yang tenang, yang teduh, dan hati yang lembut yang dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Dan kami persilahkan Roh Kudus berbicara untuk setiap kami. Kami bebaskan Roh Kudus berbicara setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita mau belajar mengenai Roh Kudus. Khususnya pada saat ibadah kepenuhan Roh Kudus ini, kita mau belajar berapa poin supaya kita saling refresh, mengingatkan, merimain saudara Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan baca yang pertama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat
sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus maksudnya ia melarang mereka, murid-muridnya atau rasulnya meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana pada saat Pantekosta ini, kepenuhan Pantekosta, apa yang dilakukan murid-muridnya dan apa yang dilakukan oleh Tuhan juga terhadap murid-murid atau rasul-rasulnya. Dan kita juga akan baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kita lihat ada berapa poin di ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus menyuruh untuk para murid rasulnya itu untuk tidak keluar dari Yerusalem, menunggu janji Bapa di Yerusalem. Waktu saya renungkan, kenapa kok di Yerusalem? Kenapa tidak di kota yang lain? Kita tahu bangsa Israel adalah satu negara yang banyak juga kota-kota yang lain. Tapi kenapa kok di Yerusalem? Waktu saya pelajari lebih dalam, waktu saya telaah lebih dalam, ternyata Yerusalem itu adalah simbol dari pemerintahan. Ya, jadi ibu kota dari Israel adalah di Yerusalem yang pertama. Yang kedua, kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem adalah simbol keagamaan. Karena di Yerusalem ada bait Tuhan di sana. Saudara, kita mau lihat satu ayat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama saya akan bacakan bahwa lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Kota Daud itu Yerusalem. Ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya yang pertama, dan yang kedua, dan rumah Tuhan yang kedua. Dan tembok sekeliling Yerusalem, dikatakan tembok sekeliling Yerusalem. Saudara, yang dikatakan di sini adalah bahwa Yerusalem itu satu pemikiran, satu image orang mengatakan Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Ya, pemerintahan, semua urusan pemerintahan ada di Yerusalem. Dan yang kedua, di sini diadakan juga dikatakan dari rumah Tuhan. Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menyuruh murid-muridnya ini untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem? Saudara, waktu kita lebih dalam menggali bahwa sebetulnya berbicara mengenai Yerusalem, berbicara mengenai pemerintahan dan kerohanian, otoritas di bait suci. Ada dua, dari kerohanian, itu bait suci, dari pemerintahan adalah secara jasmani. Nah, kenapa Tuhan meminta rasul-rasul ini untuk menunggu di Yerusalem? Karena Tuhan mau berbicara sebetulnya bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan dari Bapa, menggenapkan janjinya untuk setiap rasul-rasul waktu itu, murid-murid Tuhan waktu itu, Roh Kudus akan meliputi dalam hal jasmani dan dalam hal rohani. Dan yang harus kita kerjakan juga, kita akan mengikuti secara otomatis. Dengan adanya Roh Kudus kita terima dan kita aktifkan di dalam hidup kita, ada satu yang dikerjakan di dalam rohani dan di dalam jasmani. Saudara, kita mau lihat. Dan kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, di dalam kerohanian kita mau lihat ya saudara ya. Kalau untuk contoh di dalam kerohanian memang saya tidak sebutkan di teks ya karena terlalu panjang. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa baca di rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 36 ya. Nah, ini adalah satu contoh di mana Roh Kudus mulai bekerja di atas murid-muridnya dan waktu itu Petrus mulai berkhotbah ke orang-orang dan waktu di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 36 ini waktu Petrus berkhotbah dan ada 3.000 jiwa yang bertobat. Ya. Saudara, itu adalah satu lawatan yang bergerak di bidang kerohanian. Karena ada lawatan Roh Kudus dalam hidup Petrus, dia merasakan sesuatu lawatan di bidang kerohanian. Ya, di dalam khotbah, di dalam kerohanian melawat sehingga orang yang mendengar boleh diberkati, ada lawatan, ada jamaat sehingga 3.000 orang bertobat. Itu adalah satu bidang kerohanian. Ya, tapi juga ada dalam bidang jasmani yang mereka juga harus kerjakan. Saudara, yang kedua kita mau lihat. Ayat yang pertama tadi adalah yang pertama mengenai
Yerusalem. Ya. Yang kedua kita mau lihat tadi ayat yang ke Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara, yang kedua, bahwa pada saat Roh Kudus turun di dalam hidup murid-murid dan rasul pada waktu itu adalah dia akan menerima kuasa. Tujuannya kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ya. Kalau seseorang menerima kuasa dan dia menggunakan untuk kepentingan pribadi, dia menggunakan untuk semaunya sendiri, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa, tapi tujuannya untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bersaksi? Kita bisa men-sharekan kehidupan kita yang sudah dilawat oleh Tuhan. Kita mensaksikan berkat Tuhan yang kita terima. Kita juga bisa memberikan pengajaran yang kita sudah kenal, kita sudah mengerti mengenai satu pengajaran firman Tuhan. Ya, banyak hal juga mungkin kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita juga bisa sharingkan, kita juga bisa bagikan. Sehingga menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Jadi yang kedua, pada saat menerima kuasa, tujuannya cuma satu, untuk menjadi saksi. Kalau saudara dan saya sudah terima Roh Kudus dan tidak menjadi saksi, kita harus introspeksi. Apakah saya sudah mengaktifkan Roh Kudus dengan benar atau belum? Kalau sudah benar, bersyukurlah. Mungkin perlu minta kekuatan yang dari Tuhan untuk kita boleh mengerjakan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tapi apabila belum, kita duduk, kita minta kekuatan yang dari Tuhan lagi untuk memulihkan kita, untuk benar-benar dikoreksi dan kita boleh menerima kuasa untuk bersaksi buat kerajaan surga, saudara. Saudara, yang kedua tadi dikatakan bahwa punya kuasa untuk bersaksi. Kita tahu bahwa sama dengan Rasul Petrus juga, ya, murid Tuhan yang bernama Petrus, bahwa dia setelah menerima lawatan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, dia juga menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan waktu dia sudah menyembuhkan orang yang lumpuh di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, mulut dari orang yang lumpuh itu akhirnya apa? Dia melompat dan dia memuji Tuhan. Nah, ini yang dikatakan bahwa Petrus itu mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidupnya dan tujuannya adalah menjadi saksi. Karena orang yang lumpuh ini begitu dia disembuhkan, dia tidak memuliakan Petrus. Dia tidak mengagungkan Petrus, tapi yang dia lakukan adalah waktu dia sembuh dia melompat di dalam bait Allah ini dan dia langsung memuji Allah. Itu namanya kesaksian. Itu memberikan kekuatan buat setiap mereka supaya mereka tetap memberi kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, itu yang Petrus lakukan. Sama dengan hidup kita. Sebetulnya apapun yang kita lakukan dengan Roh Kudus, dengan hidup kita, itu juga ujung-ujungnya seharusnya orang akan mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang kedua, kuasa untuk bersaksi. Ketiga, kita mau lihat apa yang dilakukan murid-murid pada saat dia belum menerima janji Tuhan. Dikatakan di dalam, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan bahwa sebelum mereka terima, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi yang dilakukan murid-murid atau rasul-rasul sebelum pencurahan Roh Kudus, dia adalah bertekun dengan sehati dalam doa. Saudara, kita juga melakukan hal yang sama. Kita harus bertekun dan sehati, sevisi, ya, sehati sevisi di dalam doa. Supaya apa? Supaya setiap kita tetap melekat dan cinta Tuhan. Setiap kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan setiap kita terus di-refresh oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak berjalan dengan hidup kita sendiri. Tapi kita berjalan oleh karena penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, ini yang ketiga. Ini yang dilakukan murid-muridnya adalah secara fisik, secara jasmani. Kembali lagi, kalau kali kita bilang mengenai Yerusalem, ada yang bait Allah secara rohani, ada yang secara pemerintahan secara jasmani. Nah, yang dilakukan murid-murid juga dia ambil waktu dalam satu tempat untuk berdoa sama-sama. Dan dia lakukan waktu itu dalam satu tempat berdoa, dia melakukan secara fisik, ada di tempat itu bersama-sama. Ya. Saudara, mari kita juga lakukan yang sama. Baik Bapak Ibu semua yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, sama-sama kita tetap berdoa, bersehati, sepakat dengan Tuhan bahwa janji Tuhan harus terjadi dengan hidup kita. Amin. Karena tanpa Roh Kudus memimpin hidup kita, tidak mungkin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita, aktif dalam hidup kita,
Tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan. Karena di luar Tuhan kita bukan apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mari saya merimen saat ini, saya mengingatkan setiap kita. Buat setiap kita yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Kita minta, kita tetap berdoa, bersehati, sama-sama minta dengan Tuhan. Supaya lawatan terjadi, urapan terjadi, baptisan Roh Kudus terjadi. Dan buat saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita mengingat. Adakah Roh Kudus yang sudah aktif dalam hidup kita, membuat kita dapat bersaksi, memuliakan nama Tuhan, membuat kita melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Atau selama ini mungkin masih belum maksimal. Kadang kalau mau bersaksi, kalau enggak ya belum mau. Tapi kita mari sama-sama belajar agar apa yang Tuhan karyakan dalam hidup kita melalui Roh Kudus benar-benar hanya untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara untuk setiap kita. Biarlah setiap kita tetap boleh dikuatkan. Biarlah setiap kita boleh tetap melakukan bagian kita. Yerusalem berbicara mengenai kerohanian dan mengenai jasmani. Kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita, kalaupun mereka belum mendapat kepenuhan daripada Roh Kudus, kita ingatkan, ayo jangan lupa. Tetap bertekun dengan sehati berdoa, minta kepada Tuhan untuk Dia memberikan janjinya. Minta kepada Bapa untuk Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan setelah kita mengerti kebenaran Roh Kudus dan kita aktifkan, kita terima dan kita mengaktifkan, biarlah kita boleh bekerja di dalam kuat kuasanya dan untuk menjadi saksi kemuliaan buat Tuhan kita. Memberikan kesaksian buat kerajaan surga, biar semakin banyak orang dimuliakan, makin banyak orang bertobat dan memuliakan Tuhan. Yes. Kita mau angkat pujianku di hatimu. Biarlah setiap kita tetap melekat di dalam hatimu Tuhan, ku di hatimu. Ku di hangatmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan, ku di tanganmu, ku di tanganmu. Tuhan, inilah setiap kami hidup ada di dalam tanganmu. Dan kami hidup karena janjimu dalam hidup kami. Buat setiap kami Tuhan boleh menerima janji-janjimu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang tertinggi Tuhan. Untuk kami terus boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan untuk biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita lama sikiri kita baraba sikiri kita balaba sikiri kita baraba. Ura lama sikira bashi.
Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kami. Segala kebesaran, segala keagungan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Haleluya. Segala kebesaran milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kebesaran milik-Mu Tuhan, kemuliaan milik-Mu Tuhan, pengagungan milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Terus membuat firman-Mu terngiang-ngiang atas hidup setiap kami dan setiap Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Sehingga firman boleh melekat dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menentukan untuk setiap firman benih-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat untuk hidup setiap kami. Biar nama-Mu dipermuliakan, biar nama-Mu ditinggikan. Dan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi untuk hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau menerima kuasa-Mu, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah semua terjadi dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Dan setiap kami akan mengakhiri ibadah kepenuhan Roh Kudus. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan melanjutkan semua aktivitas kami. Semua ada dalam perlindungan dan pengkafaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau arah yang Immanuel. Oleh karena itu, marilah kita angkat tangan kita. Dan kita menghadap ke atas. Tuhan, inilah kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu beri yang terbaik buat hidup kami. Biar tetap kami boleh terima kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita, hikmat, anugerah, kesehatan, kekuatan, berkat melimpah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah yang Immanuel dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah keturunan Abraham. Kami juga berhak menerima janji-Mu atas Abraham, Ishak dan Yakub dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, pada akhirnya kami boleh menerima kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kami hari ini, sampai selama-lamanya. Kami terima semua janji-Mu dalam hidup kami terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menerimanya. Yang sudah menerima, sama-sama katakan, amin.